Oke, halo, kembali lagi dengan saya Erik dari Simplifix ya. Di video kali ini tanggal 6 April 2025 saya akan buat video analisa weekly market ya untuk sepekan akan datang, untuk tanggal besok tanggal 7 sampai hari Jumat akan datang. Sebelumnya kita cek dulu agenda news sepekan ini, mulai dari tanggal 7 tidak ada news ya. Ini saya fokus ke market yang high impact ataupun news yang high impact ya. Di sini Australian ada Confidence Change ya, lalu Kanada jam 9 malam, lalu di Amerika Serikat tanggal 10 ya, dini hari jam 1 ada news FOMC ataupun pidato, lalu ada inflasi, ada core inflation, ada besoknya hari Jumat di sini setengah 8 malam ada news PPI. Nah, ini dia untuk sepekan, news sepekan. Oke, langsung aja kita cek di trading view. Ini adalah DXY ataupun dolar dari time frame weekly ya. Nampak kemarin saat news NFP membuat market penurunan ataupun DXY negatif ya, di mana ada penurunan memfill imbalance candle weekly sebelumnya, yaitu di tanggal 30 September 2024 ataupun tahun lalu. Nah, nampak di area sini adalah area demand weekly ya. Ini adalah demand weekly. Kalau kita lihat ada negatif penurunan di sini ya, candle weekly. Lalu kita perhatiin lagi dari daily, di mana ada meninggalkan week yang panjang hanya fill imbalance ya. Kita pindah ke daily. Di daily ya, ini dia market DXY masih ada penurunan ya. Nampak kemarin di tanggal 14 Maret ada kenaikan koreksi fill imbalance, lalu ada penurunan, lalu harga dibalas di hari Jumat candle bullish ya, candle bullish. Nah, lalu sekarang lagi berusaha koreksi ya. Ini dia adalah supply di time frame rendah ataupun supply daily. DXY di time frame daily perspektifnya masih melemah ya, melemah. Saat ini hari Jumat ada kenaikan koreksi ya, kenaikan koreksi. Maka kemungkinan saja, bisa saja sepekan akan datang akan naik koreksi dulu sebelum ada kembali penurunan ataupun menguji zona demand di bawah sini. Ini adalah DXY daily-nya. Lalu kita pindah ke Australian dollar, kita bisa lihat weekly-nya gimana. Australian dollar weekly trend masih penurunan ya. Ini dia. Trend masih penurunan, close candle weekly lumayan bearish banget ya, dimana udah nge-breakout swing low ya. Ini dia low yang sebelumnya, yaitu di tanggal 3 Februari lalu membuat low yang lebih rendah. Di sini ada meninggalkan banyak imbalance di weekly ya. Ini dia. Lalu kita pindah ke time frame daily. Di time frame daily hari Jumat lumayan ya, penutupan pasar saat news NFP membuat DXY melemah, menguat ya, menguat. Otomatis Australian dollar ini akan ada penurunan drastis. Kemarin sempat sideways dari tanggal 19 Desember sampai saat ini ya, sekitaran 100-an hari ataupun 3 bulanan ada sideways lalu candle bearish. Mungkin saja jika kalau market ada naik koreksi, nanti bisa cari peluang entry and sell dengan target ke mari. Ini untuk Australian dollar. Kita pindah ke time frame H4. Di time frame H4 ya, nampak penutupan hari Jumat ada perusahaan kenaikan. Kemungkinan saja sepekan ataupun 1-2 hari ini akan ada kenaikan koreksi. Tinggal tunggu harga koreksi ke area supply terdekat, bisa cari peluang sell. Untuk Euro USD ini kemarin saya ambil sell kena BAP ya. Ini ada posisi lagi untuk saat ini. Saya hapus dulu. Kita pindah lihat dulu dari weekly. Weekly negatif korelasi ya. Euro USD ini kenaikan fill imbalance dan tertahan di area supply di sini. Ya, ini dia. Kemungkinan saja akan ada penurunan. Nah, swing high yang sebelumnya ini hanya week saja. Swing high ini mengambil supply di area di atas ini. Di time frame daily
tren memang masih tren bullish ya, masih tren bullish. Kemungkinan saja kalaupun ada penurunan koreksi nanti bisa cari peluang entry and buy di area demand terdekat. Nah, di sini adalah contohnya area demand daily ya, yaitu di sekitar harga 1.08 sekian ya. Nah, di area tersebut bisa cari peluang entry and buy dengan target ke mari. Ini adalah Euro USD. Next kita pindah ke USD Kanada. Untuk USD Kanada market masih sideways ya, nampak di sini market sideways di area sini. Tren USD Kanada sebenarnya masih bullish-bullishnya. Nampak harga turun ya, ngambil ke tes zona demand di bawah sini dan harga ada reject ya. Kemungkinan saja jika kalau teman-teman ada yang nge-buy, ya pastiin udah set stop loss plus ataupun GAP, kemungkinan saja bisa akan ada kenaikan kembali ke high yang di atas ini. Ini adalah weekly, kita pindah dari daily. Untuk daily nampak ya close candle bullishnya hari Jumat tidak melebihi dari swing high yang sebelumnya. Kemungkinan saja market akan ada sideways dulu di area sini. Jadi kita perhatiin di news hari Selasa ya tanggal 8 ada news Kanada, mungkin akan berpengaruh di market USD Kanada. Ya, kemungkinan saja 1-2 hari ini sambil menunggu news kemungkinan saja akan ada sideways. Incar buy dengan target boleh ke high yang di atas ini. Ini untuk USD Kanada. Next kita pindah ke SAUUSD. Kita cek di gold weekly. Close candle weekly-nya lumayan reject ya, ini dia. Ada meninggalkan ekor, kemungkinan saja akan ada penurunan koreksi. Kita bisa cek di area sini adalah weekly imbalance. Di sini adalah area resisten yang kemungkinan bisa jadi area support. Kemungkinan sepekan ini akan ada news. Ya, nanti kita cek di sini ada news FOMC di tanggal 10 dini hari. Bisa saja akan ada membuat pergerakan yang signifikan di gold. Bisa saja harga jika kalau turun, artinya turun koreksi fill imbalance, nanti bisa cari peluang entry and buy dengan target ke ATH saat ini yaitu di sekitar harga 3.160-an. Ini dia untuk gold ya. Kalau kita cek di time frame besar, gold saat ini memang masih trend bullish ya. Nah ini dia. Jadi trend bullish, tinggal tunggu wajah koreksi. Contohnya sini turun koreksi nanti bisa incar buy. Jadi potensi akan ada penurunan untuk sepekan ini. Kita pindah dari daily-nya hari Jumat penutupan pasar lumayan bearish ya, lagi bertahan di area demand. Ini ya area demand daily. Jika kalau mampu nge-break area demand ini, maka akan ada potensi turun koreksi lebih dalam ataupun fill imbalance di weekly tersebut. Nah, jika kalau teman-teman belum ada posisi, bisa saja cari incar sell di area sini, tunggu pullback di area supply terdekat, target kemari. Boleh juga cari buy di area sini, jadi tergantung nanti market developnya gimana. Jadi wait and see aja dulu. Trend besar untuk gold masih bullish, jadi boleh saja untuk cari peluang buy di area demand terdekat ataupun area supply dengan catatan sell lebih ke counter trend ataupun turun koreksi. Lalu kita pindah ke pound sterling. Untuk GBP USD weekly lumayan candle ekor ya. Sebentar ini saya hapus dulu. Weekly GBP USD kenaikan ini fill imbalance weekly di sini, lalu meninggalkan candle weekly yang lumayan reject ya di sini, tetapi market belum ada tanda-tanda nge-break swing low sebelumnya. Jadi kemungkinan saja market akan sideways. Di area di atas ini adalah supply. Sebentar. Ini dia area supply di weekly, area bagus untuk sell. Nah, kalau kita perhatiin di daily, pergerakan daily-nya sebenarnya masih bullish ya. Nah, weekly close candle-nya weak rejection yang panjang di bawah sini ada imbalance, bisa saja untuk sell sebagai target ya, ada imbalance tersebut. Kita pindah ke daily, close candle-nya belum melewatin
low sebelumnya ya. Mungkin saja nanti jika kalau harga ada pullback koreksi, bisa saja di area demand sini boleh cari peluang buy. Kita pindah ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri, ini saya makinkan dulu area supply demand ya maksudnya. Di area demand saat ini, ini dia. Ini juga ada area demand juga ya untuk area yang bagus untuk ngebuy. Saat ini udah men-sweep ya, men-sweep low yang equal low yang di sini. Tapi belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi tunggu aja konfirmasi. Tunggu konfirmasi, nge-breakout, boleh pullback, nanti bisa cari peluang entry and buy. Kita tahu that's why kemungkinan saja masih akan ada pelemahan. Jadi bisa saja cari peluang entry and buy untuk di sini. Tetapi mungkin juga jika kalau mau breakout boleh cari peluang entry and sell, karena kemungkinan besar saja ini hanya sebatas fake out. Itu dia, karena close candle weekly-nya week yang panjang ya, dimana close-nya itu week-nya mengarah ke atas, artinya seller lebih ke dominan di pasar ketimbang buyer. Jadi untuk saat ini wait and see dulu, dan ingat di hari Kamis ya, Kamis dini hari ada news FOMC, kemungkinan saja market akan ada sideways di area sini. Ini untuk GBP USD. Kita pindah ke USD Jepang Yen. Untuk USD Jepang Yen, ini dia weeknya itu udah membuat low ya. Kemarin yang sell udah take profit, nampak penolakannya. Kita pindah ke daily. Untuk daily nampaknya di sini ada membuat low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Ini adalah sebagai sebuah swing low high. Ini sekarang lagi turun naik koreksi ya. Di sini adalah zona supply terdekat, nanti boleh cari peluang entry and sell. Nah, untuk saat ini tunggu aja harga koreksi. Jika kalau harga mampu ke area tersebut bisa cari peluang sell dengan target ke low sini. Jika kau mampu nge-breakout low yang ini, maka akan potensi kejar ke round number berikutnya. Itu adalah daily. Kita pindah ke time frame H4. Di time frame H4 penutupan hari Jumat tidak begitu signifikan ya, nampak memang ya ada penurunan sejak tanggal 3 April ya. Saat ini lagi sideways-nya. Saat news NFP tidak begitu membuat market turun ataupun naik, lebih ke sideways. Jadi kemungkinan saja saat ini lagi ada kenaikan koreksi. Jadi tunggu aja harga koreksi, nanti bisa incar sell. Ini untuk USD Jepang Yen. Oke, sekian aja untuk video analisa sepekan akan datang untuk beberapa major pair dolar sampai USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.